Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini ingin mengajak kita semua merenungkan bahwa kita perlu berhenti meyakinkan orang lain supaya memahami diri kita. Kita perlu berhenti berusaha supaya orang lain tidak salah paham kepada kita. Mengapa? Karena sulit sekali membuat orang lain mengerti siapa diri kita. Sulit sekali membuat orang lain tidak salah paham kepada kita. Dan itu juga tidak penting apakah orang lain salah paham atau benar pandangannya terhadap kita. Tidak penting. Mengapa? Karena kita ini memang kompleks. Dan menurut kitab suci, hanya roh kitalah yang mengerti siapa diri kita yang sebenarnya. Karena di dalam diri kita itu ada banyak unsurnya. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani, ada unsur psikologis, ada unsur masa lalu, trauma, sistem dibesarkan, dan latar belakang pendidikan. Ada juga ideal-ideal dan mimpi-mimpi kita. Ada juga perjuangan kita. Dan kita juga mempunyai pengalaman terhadap orang-orang tertentu sangat terbatas. Bisa jadi orang itu mengalami saya dalam kesempatan-kesempatan yang kebetulan menampakkan sisi positif saya. Tetapi itu bukan semua. Karena pengalamannya terbatas, perjumpaannya terbatas. Yang kedua, dimensi kita juga hanya dialami secara terbatas. Maka sulit sekali orang sungguh mengenali kita. Bahkan diri kita sendiri seringkali tidak mengenali diri sendiri. Karena ada unsur unconscious dalam diri kita. Maka dikatakan hanya roh kita sendirilah yang mengerti siapa diri kita sebenarnya. Maka tidak ada poinnya membuat orang lain mengerti siapa diri kita. Lebih baik kita memberi diri yang terbaik saja. Mengenai tanggapan orang lain tidak usah dipusingkan. Cukup kita memberi yang terbaik. Cukup bahwa kita mengasihi. Cukup bahwa kita memancarkan energi positif. Dan disitulah yang kemudian bisa dikenali. Bahwa reaksinya kemudian berbeda dan mungkin salah paham, it's okay. Dan kita perlu belajar bahwa disalahpahami oleh orang lain is part of our nature. Disalahpahami itu bagian dari kodrat kita sebagai manusia. Karena memang kita sendiri adalah sebuah misteri yang tidak mungkin dipahami oleh orang lain. Bahkan kita sendiri kadang-kadang tidak mengerti diri kita sendiri. Bagaimana mengharapkan orang lain mengerti kita? Maka daripada kita lelah dan habis energi meyakinkan orang lain supaya mengerti kita dan tidak salah paham kepada kita, lebih baik kita melakukan seluruh tindakan, keputusan, dan perbuatan kita secara tulus, otentik, mengalir dari kasih. Kita digerakkan oleh belas kasih dan memberi yang terbaik. Dan di situ kemudian kita bahagia karena mencintai, bahagia karena tulus. Sehingga disalahpahami itu bisa kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Bahkan itu menjadi sebuah keniscayaan sebagai kodrat manusiawi yang memang misteri, tidak bisa sepenuhnya ditangkap, tidak bisa sepenuhnya dipahami. Tetapi kalau kita terus-menerus tulus dan ikhlas, digerakkan oleh belas kasih, maka energi yang menggerakkan kita itulah yang akhirnya ditangkap.
Sehingga di situ kemudian bukan sekedar dipahami secara kognitif intelektual, tetapi dialami, diterima. Dan kalau toh tetap salah paham, it's okay. Menerima bahwa disalahpahami. Bahkan cinta yang terbesar diuji dari keikhlasan kita. Disalahpahami tidak mencintai. Meskipun kita mencintai oleh orang yang kita cintai, disalahpahami tidak mencintai. Dan itulah ujian cinta yang sebenarnya. Sehingga kita sungguh-sungguh mencintai tanpa pamrih. Maka daripada kita pusing memikirkan bagaimana meyakinkan orang lain supaya orang lain tidak salah paham, lebih baik kita semakin tulus mengasihi, digerakkan oleh hati, sehingga kita memberi yang terbaik di dalam setiap kesempatan. Karena pada waktu itulah kita sungguh-sungguh hidup sepenuhnya, sepenuh hati, dan kita memberi diri yang terbaik. Karena kita hadir dalam setiap peristiwa, itu karena rancangan Tuhan. Tidak pernah kita hadir dalam sebuah kejadian, dalam sebuah peristiwa, hanya kebetulan saja. Ada tangan Tuhan menghadirkan kita dalam setiap kesempatan. Maka kalau dalam setiap kesempatan, kita tidak pusing akan apa kata orang, tetapi otentik dan tulus, hadir sepenuhnya, mengalir dari hati, maka kemudian kita hidup digerakkan oleh belas kasih. Dan kita selalu memberikan diri yang terbaik. Hasilnya bagaimana? Tidak masalah. Karena justru kita menemukan kebahagiaan dan kegembiraan di dalam mencintai itu sendiri. Di dalam hadir sepenuhnya itu sendiri. I am happy in loving. I am happy in giving my best. Dan di situ kemudian kita bergerak dari berpikir ke mengalami, dari pikiran ke hati. Dan kemudian hidup itu selalu baru, selalu menakjubkan. Dan energi kita full, karena tidak tersedot habis oleh bagaimana caranya meyakinkan orang lain supaya tidak salah paham. Terima kesalahpahaman sebagai bagian dari kodrat manusia yang memang misteri. Tetapi disitulah kemudian hidup menjadi menakjubkan karena tidak tergantung apa kata orang, melainkan dari ketulusan hati memberi diri yang terbaik pada setiap kesempatan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.